Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG masih turun 0,65% ke angka 7.241. Dan di video ini saya coba menganalisa satu emiten yang laba dan pendapatan di semester 1 tahun 2024 ini masih melemah, tapi ternyata secara teknikal saat ini masih oke dan hari ini masih bergerak naik. Bagaimana potensi saham ini ke depannya? Yuk kita akan coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru kan di-upload setiap harinya. Di video ini saya coba update pergerakan dari saham UNTR yang sampai saat ini masih mencoba untuk melewati zona 24.800 sampai 25.000. Jadi bisa kita lihat di grafik satu minggu terakhir ini UNTR mulai sideways walaupun sempat naik menyentuh harga di sekitar 25.500. Tapi cara candle zona ini sebenarnya belum terkonfirmasi break. Tapi cara tren UNTR trennya masih bergerak tren. Jadi sebelumnya UNTR memang trennya downtrend, tapi setelah itu berhasil rebound dan naik di atas garis EMA 50 150. Setelah berhasil break garis EMA 150 bisa kita lihat UNTR masih lanjut naik, tapi saat ini masih tertahan di sekitar zona 25.000. Dan hari ini UNTR terpantau naik 1% lebih ke harga 25.000. Jadi masih mencoba untuk break resisten ini. Dan keluar pemberitaan ternyata laba bersih UNTR turun 15% di semester 1 tahun 2024 ini. Selain laba bersih turun, pendapatan juga turun. Dan bisa kita lihat di broker summary, walaupun hari ini naik, jika kita pantau ini sebenarnya malah ada distribusi. Dan asing juga satu minggu terakhir sudah mulai keluar dari saham UNTR. Jadi harus hati-hati, sudah mulai ada distribusi. Padahal sebelumnya bisa kita lihat asing masuk melakukan akumulasi, harga mulai bergerak naik. Jadi saat ini laporan keuangan tidak begitu oke, dan ternyata kenaikan ini ada distribusi. Jadi apabila teman-teman sudah punya di harga bawah, saat ini masih mau hold, masih bisa di hold selama UNTR kuat berada di atas zona 24.800 sampai 25.000. Tapi jika terpantau minggu ini ternyata UNTR kembali turun di bawah zona ini, hati-hati, UNTR berpotensi saya kembali turun menuju harga 24.000 sampai garis EMA 150 yang saat ini sekitar 23.675. Jadi apabila teman-teman saat ini baru mau entry, menurut saya paling aman wait and see dulu. Ingat saat ini sudah mulai sideways, sudah mulai ada distribusi. Walaupun ternyata minggu ini dibuat naik, jika terpantau dibuat naik tapi tetap mencoba break di 25.500 gagal dan ternyata melemah di bawah zona ini, hati-hati, pertimbangkan untuk keluar atau take profit. Karena ingat saat ini sudah mulai ada distribusi. Beda dengan sebelumnya mulai bergerak naik, ada akumulasi, saat ini sudah mulai take profit di harga atas. Jadi pada mau wait and see dulu, apabila terkoreksi lebih oke adalah kita coba tunggu kembali di zona support ini. Pada saat terkoreksi mengatas zona support ini, jika terpantau UNTR masih bisa bertahan dan mulai ada akumulasi kembali, menurut saya baru lebih menarik untuk coba entry. Karena apabila mulai terkoreksi, menurut saya ini koreksi yang sangat wajar, karena sebelumnya UNTR sudah naik sangat tinggi. Oke, selanjutnya saya coba update juga pergerakan dari saham PTBA. Bisa kita lihat PTBA saat ini juga masih kesulitan untuk naik di atas garis EMA 150. Dan secara pergerakan PTBA saat ini masih sideways walaupun masih kuat berada di atas support EMA 50 di sekitar 2.600. Dan secara pergerakan PTBA juga memang sudah mulai membaik, berhasil naik di atas garis EMA 50, tapi mencoba break garis EMA 150 gagal, turun mendekati garis EMA 50 berhasil rebound. Tapi saat ini bisa kita lihat 2 hari terakhir masih gagal break. Dan hari ini turun 1% lebih ke 2.640. Dan jika kita lihat di broker summary, penurunan 1% lebih ini masih ada distribusi. Asing yang sebelumnya masuk akumulasi 2 hari terakhir juga terpantau mulai keluar kembali. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat PTBA masih ada potensi untuk kembali turun mengetes support di EMA 50 sampai harga sekitar 2.600. Jadi apabila teman sudah dapat di harga bawah, misalnya masih bisa di hold selama garis EMA 50 tidak terlewati, dan selama masih kuat, minimal masih akan sideways seperti di sini, mengetes masih bisa bertanda rebound, jadi masih ada potensi untuk kembali naik mengetes garis EMA 150 yang saat sekitar 2.680 sampai 2.700. Jadi masih bisa dipertimbangkan untuk swing apabila kita bisa tunggu di sekitar garis EMA 50 dan rebound kembali. Dan tetap pertimbangkan untuk swing atau take profit apabila terpantau PTBA beberapa kali mengetes garis EMA 150 masih gagal. Karena apabila gagal terus takutnya malah ada potensi berbalik arah dan malah menembus garis EMA 50 dan downtrend kembali. Oke, sekarang kita lihat Adro. Adro berbeda dengan PTBA. Adro saat ini masih bergerak sangat tren. Jadi dalam beberapa minggu ini memang sempat sideways mencoba naik di atas
3.200 masih gagal, tapi belum sempat turun mengetes 3.100, baru di sekitar 3.120 Adro mulai bangkit kembali. Jadi hari ini masih naik 1% lebih ke 3.230. Dan secara teknikal masih bergerak sang uptrend, belum sempat turun di bawah garis EMA 150. Jadi sempat mengetes garis EMA 150 beberapa kali, tapi bisa bertahan dan rebound kembali. Dan jika kita lihat di broker summary pada kenaikan hari ini, bisa kita lihat ini bedanya, secara tren masih uptrend, ini masih terus ada akumulasi. Kenaikan 1% lebih ini juga masih ada akumulasi. Jadi apabila teman-teman sebelumnya sudah punya saham Adro, menurut saya saat ini masih sangat layak untuk di hold, walaupun kenaikan hari ini belum mengkonfirmasi 3.200 dilewati. Tapi secara teknikal masih bergerak sangat uptrend dan masih terus ada akumulasi, sehingga potensi untuk break 3.200 masih sangat besar. Dengan target kenaikan berikutnya menurut saya ada potensi ke 3.350. Jadi untuk yang sudah dapat di harga bawah, saya saat ini masih sangat layak untuk di hold. Ya untuk yang saat ini baru mau coba entry, seperti biasa sebenarnya saya sudah tidak menyarankan untuk coba entry saham Adro di harga sekarang, walaupun masih ada potensi untuk bergerak naik, karena Adro kenaikan sudah sangat tinggi. Tapi apabila teman-teman mau buy on breakout, bisa buy on breakout di sekitar 3.200, tapi harus sangat disiplin. Karena teman-teman harus tahu, resiko lumayan besar karena harga teman-teman entry sudah lumayan tinggi. Jadi harus pertimbangkan untuk take profit apabila mulai bergerak naik, dan pada saat mendekati 3.350 mulai berbalik arah, pertimbangkan untuk take profit. Karena apabila teman-teman masih berharap bisa lanjut naik terus dan ternyata gagal break dan malah lanjut turun, teman-teman akan loss lumayan dalam. Karena saat ini Adro sudah naik sangat tinggi, kita tidak tahu di harga berapa akan mulai terkena profit taking. Tapi untuk yang sudah dapat di harga bawah, teman-teman bisa jadikan 3.100 untuk trailing stop atau zona sekitar 2.150 sampai 3.000 untuk trailing stopnya. Selama masih kuat berada di zona ini, saya lihat Adro belum ada tanda-tanda patah trend untuk uptrendnya, sehingga masih ada potensi untuk sideways dan rebound kembali. Sekarang kita lihat ADMR. ADMR beda dengan Adro. ADMR dalam beberapa bulan terakhirnya masih terus bergerak sideways. Dan jika kita lihat range harga untuk pergerakan ADMR itu rata-rata sekitar 1.300 sampai 1.400. Jadi walaupun ada garis EMA 50 150, kedua garis EMA ini sangat gampang terlewati. Sedangkan support lebih kuat menurut saya ada di sekitar 1.300. Sedangkan untuk resisten terdekat yang lumayan kuat ada di 1.400. Jadi beberapa kali mengetes support 1.300, ADMR bisa rebound, mencoba break 1.400 selalu gagal dan turun kembali. Jadi untuk ADMR kita tidak perlu terlalu lihat garis EMA 50 150 kan terlalu gampang terlewati. Sedangkan untuk support yang lebih kuat bisa ada 1.300. Jadi apabila teman-teman sudah punya sama DMR, saat ini masih mau hold, masih bisa di hold selama 1.300 tidak terlewati. Tapi jika terpantau ADMR malah turun bawah 1.300, hati-hati secara pergerakan ADMR akan lanjut downtrend dan 1.300 akan berubah menjadi resisten kuat ke depannya. Dan untuk ADMR bisa kita lihat untuk saat ini asing terpantau masih masuk akumulasi dalam beberapa minggu terakhir, tapi penurunan 1% lebih ini masih ada distribusi. Jadi untuk ADMR apabila teman-teman masih mau pantau, masih bisa dipantau kan selama dalam beberapa bulan terakhir ini trennya masih bergerak sideways dengan range 1.300 sampai 1.400. Saat ini juga sudah mencoba turun di bawah garis EMA 150. Jadi jika kita pantau besok masih lanjut turun, maka ini kesempatan untuk coba tunggu sekitar 1.300 kembali sampai maksimal 1.310. Jadi apabila ADMR kembali mengetes target harga ini masih bisa bertanda rebound, masih bisa coba entry di sekitar daerah support ini. Dengan target take profit jangka pendek di 1.350 karena ini merupakan garis EMA 50 dan target lebih jauh tetap di 1.400. Karena ingat apabila masih gagal break, ADMR masih akan sideways dan masih ada potensi kembali melemah kembali menuju 1.300. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.